Antara 1960-an dan 1980-an, teknologi komputasi mengalami transformasi dramatis. Komputer awalnya dipahami sebagai perangkat penghitung yang terisolasi, terlahir kembali sebagai alat komunikasi. Namun pada awal 1960-an, ketika komputer langka, mahal dan tidak praktis, menggunakan komputer untuk komunikasi hampir tidak terpikirkan. Bahkan berbagi perangkat lunak atau data di antara pengguna komputer yang berbeda bisa menjadi tantangan berat bagi kita semua. Di antara akhir 1960-an dan 1990-an, internet tumbuh dari eksperimen tunggal jaringan yang melayani selusin situs di Amerika Serikat ke seluruh dunia, sistem yang menghubungkan jutaan komputer. Itu membawa data inovatif teknik komunikasi ke dalam arus utama jaringan praktik, dan itu memungkinkan sejumlah besar orang Amerika untuk mengalami kemungkinan dunia maya untuk pertama kalinya. Ada beberapa faktor sosial dan budaya yang membentuk internet, yaitu yang pertama ada pengembangan packet switching, teknik utama yang digunakan dalam internet sebagai studi kasus tentang bagaimana teknologi dibangun secara sosial. Yang kedua ada pembuatan ARPANET sebagai signifikansi strategi pembangunan sistem ARPA yang unik. Selanjutnya yaitu ada menemukan beberapa aplikasi praktis untuk infrastruktur dan kesuksesan dengan surat elektronik. Nah, hal ini bisa mengoperasikan internet berpindah tangan beberapa kali selama kursus dari 30 tahun pertama atau lebih. Pada tahun 1969 merupakan peristiwa internet dicetuskan. Internet awalnya disebut ARPANET, namun internet hanya digunakan oleh lingkup dunia kantor. Kata log dan login adalah kata yang pertama kali dikirim. Kata ini pertama kali dikirim pada 29 Oktober 1969. Kemudian pada tahun 1971 menjadi munculnya email untuk pertama kali. Email merupakan surat elektronik yang pertama kali dikirimkan dalam jaringan ARPANET. Simbol @ digunakan untuk menjadi sebuah petunjuk kepada siapa dan komputer siapa pesan ini ditunjukkan. Selanjutnya, pada tahun 1983 menjadi peristiwa adanya internet publik. Pertama kali internet bisa terhubung antar kantor. Pada tahun 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Penggunaan TCP atau IP ini masih digunakan hingga hari ini. ARPANET mengadopsi teknologi ini pada 1 Januari 1983. Kemudian peristiwa diperkenalkannya hypertext pada tahun 1989. Tim Berners-Lee mengusulkan hypertext, yaitu sistem koneksi yang kemudian dikembangkan menjadi hyperlink. www dicetuskan oleh tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989. Dan kemudian pada tanggal 25 Desember 1990 menjadi momen yang paling bersejarah dalam perkembangan web, yaitu di mana ketika web dilahirkan. Kemudian pada tahun 2000 muncullah media sosial dan perangkat mobile. Tahun 93 Oktober di University of Florida diluncurkan situs jurnalisme dalam web pertama kali. Tahun 94 Januari surat kabar pertama yang dipublikasikan reguler di web, yaitu Palo Alto Weekly di California. 94 Juni di Kanada surat kabar Halifax Daily News berubah menjadi online, menjadi Halifax Daily News. 19 April tepatnya bom Oklahoma, peristiwa yang sangat besar, sangat banyak diberitakan di media-media online, di banyak-banyak layanan lokal. Lebih dari 150 saluran di Amerika memberitakan. Tahun 97, edisi online Dallas Morning News melakukan pemberitaan. Timothy McVeigh telah mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa bom di Oklahoma. Terus juga di tahun 2000-an keterlibatan elemen masyarakat dalam jurnalisme yang disebut dengan citizen journalism. Di tahun 2000 juga situs mainstream mulai banyak ada di media online. Lanjut ke tahun 2003, muncul model langganan berbayar, yakni Kanada.com. Berita tetap gratis, sedangkan konten-konten yang khusus memerlukan pembayaran. Sekarang kita kepada pembahasan mendalam, yakini keuntungan dari jurnalisme digital. Yang pertama, non-linearity. Tiap berita yang disampaikan
dapat berdiri sendiri atau tidak berurutan. Terus yang kedua, imediasi. Berita atau informasi yang dipublikasikan di media. Terus selanjutnya ada multimedia severity. Memungkinkan tim redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya untuk memikat menarik audiensi. Selanjutnya yang keempat, audience control. Jadi audiens itu bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya. Yang kelima, storage and retrieval. Jadi berita ini tersimpan dan dapat diakses kembali dengan mudah oleh audiens. Yang keenam, interactivity. Jadi pembaca itu dapat berpartisipasi dalam tiap berita. Dalam internet tidak hanya tentang berita saja. Semua orang bisa menuangkan idenya, tapi tidak semua orang menggunakan teknis yang dimiliki jurnalistik. Jadi dibanding media online, media cetak itu lebih unggul perihal meminimalisir ketidakakuratan. Karena proses pemberitaan dalam media cetak itu tidak instan, sehingga jadi kendala untuk oknum-oknum yang bukan pada bidangnya. Itu yang membedakan. Intinya, dalam proses diciptakannya internet termasuk fitur-fiturnya tentu memiliki manfaat serta peranan yang berguna untuk jurnalisme digital